Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan mendiskusikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tentu materi ini sudah pernah dipelajari pada tahapan sebelumnya ya. Tentu sudah familiar juga dengan penyebutan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, bahkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia ini ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, mengapa hal ini perlu disampaikan? Yaitu mengingat pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengatur tentang organisasi negara ya. Jadi organisasi besar itu dinamakan negara ya. Jadi bagaimana di dalam mekanisme penyelenggaraan negara ya. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan negara itu, lalu eh, hubungan warga negara dengan negara itu diatur dalam dasar berbangsa dan bernegara yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, sebagaimana juga telah kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara yang autentik ya. Ini yang pernah kita diskusikan waktu itu, di manakah letak eh, Pancasila ya, terletak di mana Pancasila waktu itu? Ada yang masih ingat teks Pancasila itu terdapat di mana? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Di manakah terletak teks autentik Pancasila? Undang-undang, Undang-undang apa? Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia. ya. Jadi termaktub di dalam undang-undang yang di bagian mananya, Nabila? Di bagian akhir sendiri, Pak. Oh, bagian akhir itu apa? Di Apa penutup. lupa? Bagian sila Alinea keempat, Pak. 4. Sila Alinea keempat. Sila keempat, Pancasila loh ini. Alinea. Alinea Alin keempat. Alinea keempat, Pak. Keempat. Apa? Alinea keempat itu apa sebutannya? Di dalam pem Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar. Dasar. Dasar, alinea keempat. Alinea keempat. Ya, ini harus tahu ya. Karena yang paling dasar ya. Jadi Pancasila termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana inti dari esensi nilai-nilai Pancasila itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ya. Nah, sudah semestinya Indonesia ya, bangsa Indonesia yang merdeka 79 tahun yang lalu ini semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia ya, sebagaimana yang sudah dicita-citakan di dalam teks Pancasila. Sila keberapa? Keadilan sosial. kelima. Sila kelima. Sila kelima ya. Jangan Ya, Pak. ragu-ragu. Apa ada yang masih belum hafal? Hafal. Hafal, Pak. Hafal ya. Jelas. Hafal. Jangan sampai tidak hafal ya. Jadi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini eh, tentunya sudah bisa diwujudkan karena apa namanya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini sudah 79 tahun yang lalu ya. Tetapi pada kenyataannya belum sesuai harapan ya. Jadi hal tersebut menjadi sebuah tantangan baru ya bagi generasi muda, khususnya bagi kaum intelektual ya. Salah satunya adalah mahasiswa ya, yang termasuk kalangan kaum intelektual ini untuk bisa berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila ya kan. Jadi agar partisipasi kalian di masa yang akan datang ini efektif ya. Jadi perlu apa ya, perluasan maupun pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara ya. Walaupun dulu di masa sekolah menengah itu sempat juga kan diajarkan oleh guru-guru ya, yang di waktu sekolah menengah
mengenai bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Jadi perlu adanya komitmen ya, adanya komitmen dalam menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Termasuk juga adanya kesadaran akan komitmen dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya kan? Sebagai apa? Sebagai wujud di dalam apa namanya kecintaan tanah air ya. Apa bahasa lain dari cinta tanah air? Mambaul, mana Mambaul? Ada Mambaul. Kata lain dari cinta tanah air apa? Hub? Mana? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa? Nasionalisme. Nasionalisme atau hubul? Bunwaton. Hubul waton minal Minal iman. minal iman ya, cinta tanah air sebagian daripada iman ya. Jadi kalau di Muhammadiyah ada namanya Hizbul Waton ya, itu maknanya cinta tanah air ya. Makanya di dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia sempat dibentuk kan peta kan, tentara peta. Apa peta? Peta apa peta? Kepanjangan dari peta. Yang salah satu pimpinannya bernama, yang kemudian kita kenal dengan nama Jenderal Sudirman. Apa kepanjangan dari peta? Pembela tanah air. Ya, pembela tanah air ya. Ini sambil mengulang sejarah ya, pelajaran sejarah ya. Jadi peta itu pembela tanah air ya kepanjangannya ya. Yang salah satu pimpinannya yang kita kenal saat ini adalah Jenderal Sudirman ya, Jenderal besar Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pada masa pemerintahan Pak Harto di tahun 90-an itu dianugerahi menjadi bintang 5 ya, atau sebutannya di dalam angkatan darat itu jenderal besar ya. Di Indonesia yang bintang 5 cuma ada 3 jenderal besar, yaitu di kalangan angkatan darat. Siapa saja beliau-beliau ini? Ada 3 ini. Ada yang tahu? Jenderal besar di Indonesia dari angkatan darat. Soeharto, Pak. Terus? 1, Soeharto, 2, Jenderal Sudirman, sudah itu AH Nasution. ya. Jadi Jenderal Sudirman, lalu Abdul Haris Nasution atau AH Nasution, sama Jenderal Besar Soeharto ya. Ada 3 Tapi saja. Pak, Jenderal Besar Soeharto katanya mengangkat dirinya sendiri yang jadi Jenderal Bintang 5. Ya, betul, karena beliaunya satu masih menjabat sebagai presiden. Ya. Jadi jenderal besarnya termasuk beliaunya ya, Jenderal Soeharto ya. Nah, sedangkan kepakaran dari Jenderal Abdul Haris Nasution itu adalah ahli perang apa? Jenderal Nasution. Ahli perang apa? Gerilya. Perang gerilya ya, betul ya. Jadi perang gerilya itu adalah taktik yang diprakarsai oleh Abdul Haris Nasution, jenderal besar ya. Jadi banyak sekali bukunya beliau ya. Kalau sempat kalian baca-baca di perpus atau di mana, di toko-toko buku, mungkin yang edisi lama sudah tidak ada ya. Jadi yang ada itu edisi yang lama ya. Edisi lama mulai dari 1, 2, 3 ya. Kalau nggak salah ada 3 itu ya. Nah, kalau kita apa namanya, pernah mendengar nggak nama ya, istilah Homo faber? Tidak pernah, Pak. Belum pernah. Homo faber itu makhluk yang menggunakan teknologi. Ya, lalu ada Homo socius ya. Jadi makhluk yang bermasyarakat. Jadi manusia itu ya termasuk Homo faber, makhluk yang menggunakan teknologi, Homo socius, makhluk yang bermasyarakat, Homo economicus ya, itu manusia makhluk yang ekonomi,
Dan mungkin yang paling sering kita dengar dulu adalah zon politikon. Nah, apa? Zon politikon. Pernah dengar enggak? Ayo. Ini Tidak pernah, Pak. mengulang masa-masa sekolah menengah ini, SMP maupun SMA ini. Zon politikon atau makhluk politik. Ya, zon politikon, zon itu makhluk ya. Politikon itu politik, jadi makhluk politik ya. Jadi di sekitar kita ini kan juga kita tinggal di kalangan masyarakat politik ya. Mulai dari sistem yang paling bawah itu ada tingkat RT ya. Aktif nggak di Karang Taruna tingkat RT? Aktif? Saya enggak. Oh, saya Tidak. enggak. Enggak. Karena udah merantau dari lulus SMP merantau ke kota. Oh, gitu. Nah, di kota pun juga enggak aktif, enggak mengikuti kegiatan di kota. Enggak, karena enggak dikasih sama orang tua. Karena kalau di kampung tuh mereka tuh kayak di mana-mana ada gitu loh, keluar malam-malam tuh enggak dikasih ya. Ada rapat, ada apa malam-malam enggak dikasih keluar. Oh, gitu. Ya. Jadi sebagai makhluk yang politik ya, berpolitik itu kita tidak bisa jauh atau menghindar dari zona politik ya. Karena kita hidup di lingkaran politik ya, walaupun secara tidak langsung. Nah, dari istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat ya, yang melekat di dalam eksistensi manusia, ya kan? Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antara manusia itu dapat dimotivasi dalam oleh sudut pandang, oleh kebutuhan ataupun oleh kepentingan ya, interest dari masing-masing manusia. Ya, nah, akibatnya pergaulan manusia itu dapat bersamaan atau bisa juga sejalan, bisa berbeda atau bertentangan dengan satu yang lainnya ya. Jadi kalau kita melihat dari istilah yang dipakai Thomas Hobbes ya, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Ya. Sependapat enggak itu? Manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ayo, gimana pendapat? Maksudnya gimana, Pak? Nah, andai kata tidak bersama atau tidak sejalan, ya, maka yang berbeda itu akan kita libas, akan kita habisi, akan kita mangsa. Nah, itu maksudnya. Ya, adakah seperti itu yang kalian lihat? Ada, Pak. Nah, apalagi teman sendiri atau bahasa di kalian nikung ya. Ada, Pak. Teman makan teman. Nah, Ada. ada ya itu ya. Ada enggak di kelas ini orangnya? Tidak, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Oh, tidak ada ya. Baik-baik. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Ya, gitu ya. Masih semester 1 soalnya ya. Iya. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Thomas Hobbes ya. Atau bahasa Latinnya Homo homini lupus. Ya. Homo homini lupus itu manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya ya. Jadi agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk juga dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia itu membutuhkan adanya suatu negara ya. Jadi kumpulan manusia-manusia ini untuk menjaga ketertiban kehidupan bersama, untuk mencapai kesejahteraannya maka diperlukan adanya sebuah negara ya. Yaitu negara itu suatu organisasi kekuasaan ya. Jadi negara itu bentuknya adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, ya kan? Termasuk di situ untuk melaksanakan tata tertib dari suatu kaum di sebuah daerah tertentu, ya, di sebuah wilayah tertentu, ya. Jadi negara itu sebuah kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib
ya, di atas suatu kaum, atas suatu umat di suatu daerah atau wilayah tertentu ya. Jadi negara ya. Di banyak sekali para ahli yang apa namanya menyampaikan pendapatnya tentang makna dari negara ya. Nah, ini ya. Jadi negara mana negara ya? Negara. Nah, ini syarat negara ya. Jadi ini konstitutif ya. Jadi apa namanya tiga unsur mutlak bagi adanya negara itu ada tiga ya. Ada wilayahnya, ada manusianya, ada organisasinya ya. Jadi ini termasuk dalam unsur konstitutifnya ya. Unsur konstitutifnya itu adalah unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan konstitusi atau aturan dasar ya. Konstitusi itu bisa kata lainnya adalah aturan dasar atau undang-undang dasar, itu namanya konstitusi ya. Jadi ada unsur tempat, daerah, wilayah atau biasa disebut teritori ya. Teritori ya. Lalu yang kedua adalah unsur manusianya ya, unsur kaumnya, rakyatnya atau bangsanya ya. Tidak mungkin suatu wilayah itu tidak ada penghuninya ya. Nah, mana mungkin disebut negara kalau sudah ada wilayah tapi tidak ada penghuninya ya. Lalu dari situ setelah ada wilayah dan ada penghuninya, maka dibentuklah seperti saya sampaikan tadi, dibentuklah suatu tata pemerintahan yang berdaulat ya. Tata dari segi unsur organisasi ya, ada unsur kerjasama antar bagian-bagian dalam pemerintahan ya. Jadi dari ketiga unsur itu ya, yaitu unsur konstitutif ya sebutannya ya. Jadi ada lagi unsur lain yang disebut unsur deklaratif. Nah, ini ya, unsur deklaratif ini maksudnya pengakuan dari negara lain ya. Selain tiga hal pokok secara konstitutif, ada satu tambahan yaitu deklaratif atau unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, seperti halnya Indonesia saat itu ya. Setelah diproklamasikan di tanggal 17 Agustus 45, ini Belanda kan tidak langsung mengakui Indonesia sebagai suatu negara ya. Masih ingat enggak pelajaran SMA ini ya atau SMP ya. Jadi setelah Indonesia merdeka diproklamasikan bangsa belum negara ya waktu itu ya Indonesia ya. Ini harus diingat, ini harus diluruskan ya. Jadi dalam proklamasi kemerdekaan itu kita belum berbentuk negara ya. Jadi yang dimerdekakan atau yang diproklamasikan kemerdekaannya waktu itu adalah bangsa Indonesia ya. Bukan negara Indonesia tapi bangsa Indonesia. Nah, setelah diproklamasikan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945, tidak secara otomatis negara-negara yang ada di dunia itu mengakui Indonesia sebagai negara atau sebagai bangsa yang merdeka ya. Termasuk dari Belanda ya. Belanda tidak mengakui kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno di jalan apa? Kemerdekaan Indonesia waktu itu dikumandangkan. Di jalan di mana? Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di mana? Di Ayo, meja bundar. di mana? Di meja bundar nggak, Pak? Oh, proklamasi kemerdekaan Indonesia di meja bundar. Ayo, di mana? Ada yang Di yang Jalan lain? Jakarta Pusat. Pengangsaan Timur, Jakarta Pusat. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56, Jakarta Ya, Pusat. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ya. Bukan di meja bundar. Itu kesepakatannya ya, kesepakatan yang dibuat kemudian ya. Jadi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno
di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ya. Nah, di situ adalah unsur deklaratifnya ya. Nah, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia negara mana? Atau bangsa mana? Amerika Serikat. Oh, dari Amerika. Bangsa yang mengakui pertama kali setelah Indonesia merdeka. Mesir. Mesir, lalu Jepang. ada siapa lagi? Pak? Tina. Hah? India. Palestina. Jadi negara-negara Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, bukan negara Amerika atau negara Eropa. Ya, Eropa kan Belanda itu sendiri ya. Ya. Jadi Lebanon sama Irak juga. ya negara Timur Tengah kan? Ya, toh? Timur Tengah semua. Nah, jadi negara-negara Timur Tengah itulah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, bukan negara lain selain Timur Tengah ya masih, karena waktu itu yang memimpin delegasi Indonesia adalah siapa? Yang memimpin delegasi Indonesia untuk meminta dukungan kemerdekaan Indonesia siapa yang memimpin? Haji diplomat Indonesia. Siapa beliau namanya? Haji? Siapa? Muhammad Hatta. Haji? Haji Agus Salim tidak, Pak? Haji Iya, Agus Salim. Haji Agus Salim ya. Itu adalah pemimpin delegasi yang berangkat ke wilayah Timur Tengah untuk mendapatkan dukungan negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Termasuk salah satu anggota delegasinya siapa? Siapa? Bung Hatta, Bung Karno, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman siapa? Bukan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid kan presiden ke berapa? Keempat. Tahun 1999 sampai 2001. Siapa? Abdurrahman Bas. Siapa? Ini jarang baca buku sejarah nih berarti ya. Abdurrahman Bas. Siapa? Tidak ada yang tahu. Baswedan. Iya, Abdurrahman Baswedan, betul ya. Sudah tahu kan siapa beliau ya? Sudah tahu belum? Anies Baswedan. Nah, itu kakeknya. Oh, kakek dari Bapak Anies Baswedan. Iya, betul. Kakeknya Anies Baswedan. Iya, jadi punya kakek namanya Abdurrahman Baswedan, punya ayah Rashid Baswedan. Ya, jadilah Anies Rashid Baswedan. Karena sama-sama ya. Baswedan. Iya, marganya Baswedan ya. Jadi harus tahu sejarahnya ya. Ini kalau nggak tahu sejarah ini gimana nanti ya. Jadi kalau kita membincang tentang negara, nah ini ya. Jadi ada salah satu konvensi Montevideo dari Uruguay, bahwasanya berdirinya negara itu didasarkan pada penduduknya yang tetap, bukan nomaden, ya, berpindah-pindah, ya. Lalu ada wilayah yang di situ dikuasai oleh suku bangsa tertentu, ya. Lalu ada bentuk pemerintahan yang berdaulat, termasuk di situ adanya kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan dengan negara lain ya. Jadi ini menarik ya, kalau dari mahasiswa HTN itu ya yang dipelajari pertama ini ya, bagaimana negara itu dibentuk ya. Bagaimana negara itu terbentuk ya. Jadi dalam negara dari perspektif tata negara itu paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan ya. Ini sambil belajar HTN ya, hukum tata negara ya. Jadi jangan terus lo kok bahas negara. Iya, kan sebagai dasar negara kita harus berbicara bagaimana negara itu betul-betul dulu ya. Jadi ada dua pendekatan bagaimana negara itu dalam keadaan diam
dan bagaimana negara itu dapat dikatakan dalam keadaan bergerak. Ya, loh kok ada negara diam dan negara bergerak? Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat apa bentuk bagaimana bentuk negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak? Ada yang sudah pernah baca-baca tentang artikel ini belum? Sebelumnya, negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Nah, ada yang sudah pernah baca tentang pengertian dua ini? Jadi perspektif tata negara itu dapat dilihat dari pendekatan dari negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Ayo, ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Contohnya Pak, krisis Hah? krisis kemanusiaan Hah? atau Itu yang konflik negara apa itu? yang diam. Negara dalam keadaan diam, Ya, dalam keadaan krisis, lalu gimana maksudnya? Gus Nul, apa ya Pak? nah, apa? Jadi Nih, maksudnya negara dalam keadaan diam itu yaitu fokus kajiannya itu kepada bentuk dan struktur organisasi negara ya. Jadi berbicara pada bentuknya negara seperti apa, struktur negara itu seperti apa. Itu negara dalam keadaan diam ya. Jadi berbicara bentuk dan struktur pemerintahan. Nah, bisa diartikan seperti itu ya. Lalu dalam hal negara dalam keadaan bergerak itu kajiannya itu bagaimana mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara ya. Jadi bagaimana mengelola negara. Nah, bagaimana mekanisme mengelola negara itu dikategorikan negara dalam keadaan bergerak ya. Kalau diam itu berbicara pada strukturnya tentang bentuk negara, organisasinya. Kalau dalam keadaan bergerak itu pada bagaimana mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Nah, pendekatan ini bisa meliputi pemerintahan itu seperti apa yang dianggap tepat dalam sebuah negara ya. Bisa dipahami Mbak sampai sini? Bisa Pak? Nah, yang lain bisa? Bisa, Pak. Nah, Bisa Pak. kalau dirasa membingungkan bisa langsung ditanyakan ya. saya masih bingung ini di tempat negara yang bergerak sama negara yang diam. Ya, negara diam itu lebih berbicara bagaimana bentuk negara, bagaimana struktur organisasi negara. Ya, itu hari ini ya. Jadi negara diam. Jadi berarti di situ tidak ada yang namanya gerakan ya. Tidak ada yang namanya mekanisme penyelenggaraan. Kalau menyelenggarakan bergerak ya. Nah, ini lebih pada bentuknya dulu. Jadi negara itu apa saja ya? Tadi salah satunya ada struktur negara ya. Ada bentuk negara Indonesia apa? Republik. Republik. Yakin Republik? Republik. Iya, Bineka ya. Tunggal Republik, Ika. Pak. Ayo coba dibaca undang-undang dasarnya. Bentuk negara Indonesia apa? Ayo Negara Kesatuan. Nah, negara kesatuan yang berbentuk Republik. Nah, ya berarti ada kata depannya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Makanya negara Republik Indonesia ya. Sekarang sebutannya Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar NRI ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Di pasal 1 Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar ya. Sudah punya kan bukunya? Kalau tidak punya ya gimana ya? Kan sudah pertemuan keberapa ini kok masih belum punya ya?
Ya, jadi Undang-Undang Dasar ada di pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik. Nah, ini tidak bisa dirubah ya. Amandemen yang terlaksana berapa kali? Amandemen? Amandemen berapa kali? Amandemen Undang-Undang Dasar. Ayo, terlaksana berapa kali kah? Dan mulai tahun berapa? Empat, Undang-Undang Pak. 4 kali, Pak. 4 kali, Pak. mulai tahun berapa sampai tahun berapa? 1999 sampai 2000. 1999 sampai 2002. 1999 sampai 2002. Nah, 9 sampai jadi bentuk negara itu tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami amandemen, masih tetap dipertahankan ya. Jadi tidak boleh mengalami perubahan termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah hasil dari Piagam Jakarta ya. Jadi tidak dirubah. Piagam, Pak, Piagam Jakarta tanggal berapa? Disahkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disahkan tanggal berapa? tanggal 22 23 Juni. Juni 1945. 22 Juni 1945. 22 apa 23? 22, Pak. Typo. 22. Wah, kok tipu ini ya. Ini kalau keluar saat UTS salah tulis berarti langsung salah jawaban hasilnya ya. Aplikasinya salah. Jadi Jaringannya, 22 Juni 1945 dilahirkannya Piagam Jakarta ya. Dari tim berapa orang yang menghasilkan Piagam Jakarta? Berapa orang? Panitia 4 orang, Pak. Berapa? Ada panitia 9. Nah, berarti berapa orang itu? 9 4. orang. Hah? Panitia 4 orang, 9. Pak. Nah, panitia 9 berarti berapa orang? 9 orang. Nah, 9 orang. Siapa saja itu? 9 orang. Abi Kusno Ada Soekarno, Muhammad pertama Hatta, Insinyur Muhammad Soekarno Yamin. sebagai ketua, Ya, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ya. Muhammad Yamin, Heeh. MR Amaramis, terus Ya. ada MR Asman Suebarjo, Heeh. Kiai Haji Wahid Heeh. Yasim, Apa? Ulangi. Kiai Kiai Haji Haji Wahid Wahid Yasim, Nah, terus Abdul Kahar Zakir. Zakir, terus terakhir ada Haji Cok. Agus Salim. Haji Agus Salim ya. Jadi 9 orang atau yang biasa disebut dengan Panitia sebutan 9. panitia 9 atau tim 9 ya. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada A.A. Maramis, ada Abi Kusno Cokro Suyoso ya. Ada Abdul Kahar Muzakir ya. Ini salah satu dari Muhammadiyah. Ya, ada Agus Salim juga dari Muhammadiyah. Ada Ahmad Subarjo, ya, ini juga dari kalangan nasionalis. Ada Waqid Hasyim, ya, dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya, termasuk ada Muhammad Yamin dari kalangan nasionalis, ya. Dari agamis ada 4 orang, dari nasionalis ada 5 orang, ya. Nah, inilah yang akhirnya mencetuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang saat ini menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, yaitu di bagian pembukaan ya. Jadi harus tahu sejarahnya ya. Kalau tidak tahu dari sejarah negaranya ya jangan menyebut diri bangga dengan aku arek Indonesia ya. Ya, jadi harus tahu sejarah perjuangan bangsa ya. Nah, dari situ banyak sekali kalau kita lihat sejarahnya ya. Jadi asal mula negara itu banyak banyak dipengaruhi oleh pandangan dari filsuf-filsuf dari Yunani kuno ya. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles ya. Yang mana dari teori Aristoteles ini dinamakan teori evolusi ya.
Jadi negara itu timbul karena adanya penggabungan dari kelompok-kelompok kecil ya. Lalu menjadi kelompok besar yang bergabung lagi menjadi sebuah desa, lalu menjadi sebuah negara ya. Dari keluarga-keluarga lalu membentuk kelompok, bergabung menjadi sebuah desa, desa bergabung menjadi sebuah negara. Ya, ini tahapannya luas ya kalau kita lihat struktur dari negara kita saat ini kan yang paling bawah ada tingkat RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, lalu ke provinsi, wilayah hingga ke pemerintahan pusat ya. Jadi bentuk negara, sistem pemerintahan ya, dan juga tujuan negara ini seperti apa yang diwujudkan, lalu bagaimana cara mewujudkan tujuan negara ya. Nah, ini ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh sebuah negara ya, yang dianut oleh negara yang bersangkutan ya. Jadi dengan kata lain, dasar negara ini akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara ya, seperti yang sudah saya lampirkan ya materinya saat sidang BPUPK ya. Ketua BPUPK siapa namanya? Doktor? Doktor KRT itu bukan Pak? Ya, KRT. T siapa ya? Nah, Lupa. ayo. Kemarin kan sempat kita bicarakan. Kanjeng Raden Tumenggung Widodiningrat, Pak. Rajiman Widodiningrat. Rajiman Widyo Diningrat ya. Jadi saat beliau memimpin rapat sidang BPUPK, itu yang ditanya bukan hal-hal lain selain apa dasar negara Indonesia merdeka. Betul tidak? Bagi yang sudah menyimak videonya pasti tahu. Ya. Sudah menyimak videonya? Sudah. Sudah awalnya saja tidak sampai 5 menit ya. Iya Pak. Ya. Jadi yang ditanyakan pertama kali oleh Dr. Rajiman Widodiningrat itu adalah dasar negara Indonesia merdeka, bukan lain hal. Ya, berapa luas Indonesia dan mana saja wilayah Indonesia tidak dibicarakan. Termasuk siapa saja yang bisa menjadi warga Indonesia, siapa saja tidak menjadi pembahasan. Tapi apa dasar negara Indonesia merdeka? Ya, jadi yang ditanyakan adalah dasar negara merdeka, ya, yang memang dasar itu menjadi sebuah pondasi bagaimana membangun Indonesia yang merdeka nantinya. Nah, itu dalam pandangan Dr. Rajiman. Ya. Jadi negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana pada pasal 1 ya Undang-Undang Dasar ini menjelaskan hubungan Pancasila, lebih tepatnya pada sila ketiga ya, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia ya, yaitu sebagai negara kesatuan ya, bukan negara serikat ya. Jadi sudah ditegaskan di dalam konstitusi kita bahwasanya Indonesia ini adalah negara kesatuan ya, bukan negara serikat ya. Dan lebih lanjut di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia itu menganut bentuk negara republik, bukan despot. Despot itu maksudnya tuan rumah, ya, atau absolutisme, yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang, ya. Jadi bukan negara despot, negara tuan rumah, atau negara absolutisme, ya. Jadi pemerintahan yang sewenang-wenang, ya. Jadi konsep mana konsep negara? Nah, ini ya. Jadi konsep negara republik itu sejalan dengan sila kedua dan sila keempat. Nah, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi dalam konsep negara republik itu sejalan dengan sila kedua dan sila keempat, ya, yaitu
Pancasila ya, sila kedua dan sila keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis ya. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwasannya kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau melihat dari pasal 1 ayat 2 ini yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai atau menurut dengan Undang-Undang Dasar ya. Ini menegaskan bahwa negara Republik Indonesia ini menganut yang namanya demokrasi konstitusional ya, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep dari negara-negara komunis ya. Jadi demokrasi konstitusional ya yang diatur sesuai atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Sebutannya adalah konstitusi ya. Jadi berdasarkan konstitusi ya, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat di dalam konsep negara-negara komunis ya. Jadi di sisi lain pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu juga menegaskan bahwa Indonesia ini negara hukum ya. Nah, dari prinsip pasal 1 ayat 3 ini mencerminkan bahwa negara Indonesia ya itu sejalan dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi konsep negara hukum itu merupakan perpaduan dari 3 unsur ya. Jadi Indonesia itu menganut memadukan 3 unsur dalam konsep negara hukumnya ya. Ada Pancasila, ada hukum nasional dan juga tujuan negara ya. Jadi ada 3 perpaduan Indonesia sebagai negara hukum ya. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut mungkin panjang ya, yang perlu kita sampaikan bisa lebih dari 2 SKS ya. Bagaimana negara itu dalam keadaan diam tadi dan bagaimana negara dalam keadaan bergerak ya. Ya mungkin kita bisa tarik satu kesimpulan awal yang ya satu prinsip penting yang dianut di mana Indonesia itu mengadopsi konsep negara modern yang ideal ya, yang apa ya, yang ingin menjadi sebuah negara demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh itu banyak sekali konsep dari tujuan negara ya. Banyak pendapat yang mengatakan amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan ya, yaitu tujuan negara tadi ya, konsep tujuan negara ya. Apalagi manusia ya pasti memiliki tujuan hidup ya. Termasuk kalau kita kembalikan pada konteks bernegara, berbangsa, pasti suatu bangsa itu mendirikan negara ya, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan ya, betul tidak? Jadi punya tujuannya. Ngapain, buat apa Indonesia itu berdiri, ya? Buat apa Indonesia itu dibentuk? Nah ini ya. Jadi tujuan negara itu ada 5, ya. Tujuan negara itu kalau kita polakan, intikan, diintisarikan ada 5 tujuan negara, ya. Yang disarikan itu bisa kalau kita melihat dalam konteksnya ya, itu negara kalau kita melihat dari teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara, banyak sekali pendapat para tokoh ya. Ada Sun Yang yaitu filsuf dari Cina ya, yang hidupnya antara 4 sampai 3 tahun sebelum Masehi ya. Ada Nicole Machiavelli ya, Machiavelli ini dari Eropa ya, yang menyatakan bahwasanya raja itu harus tahu ya
bahwa ia itu senantiasa dikelilingi oleh apa namanya, oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan, ya, termasuk dalam hal mengintai kelemahan itu dia itu menunggu kesempatan untuk menerkam, ya, untuk merebut kedudukan, merebut kekuasaan, ya. Jadi raja itu harus menyusun dan menambah kekuatannya secara terus-menerus, ya, termasuk dalam hal eh, eh, pendapatnya Frederick, ya, Frederick itu mengungkapkan bahwasanya tujuan hidup dari umat manusia itu penjelmaan, ya, menjelma, manusia itu menjelma, ya, penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau ya bisa dikatakan mempunyai kelebihan, ya, maha manusia, ya, yang hidup itu adalah serba berkembang, serba memenangkan, serba menaklukkan, ya tadi ya. Jadi negara itu, pemerintahan itu adalah organisasi kekuasaan, ya, organisasi kekuasaan dan sifatnya terus menerus, ya. Jadi eh, bisa dikatakan kalau mau apa namanya menjabat, memegang kekuasaan negara, maka dia harus bisa apa, bermain untuk mempertahankan kekuasaan, untuk memengaruhi orang lain, ya. Bermain politik. Nah, itu bagian politik itu tadi, ya. Di awal tadi kan saya sampaikan ke situ, ya. Apa? Zone zone politikon. Politikon. Nah, ya. Ya sudah lupa, ya. Ya. Jadi itu, ya. Jadi mungkin sampai sini dulu materinya, ya, nanti bisa kita sambung di pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi bagaimana dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya. Mungkin sementara untuk recording ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.